Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, kali ini saya akan menjelaskan tentang nasab dan biografi dari Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu ulama yang menjadi bagian dari salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan cara-cara yang damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan penduduk dan adat setempat, sehingga masuknya Islam dapat diterima baik oleh masyarakat penduduk Jawa utamanya. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dan guru dari Sunan Kalijaga yang menguasai berbagai macam keilmuan seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, dan arsitektur. Nama beliau terkenal di Pulau Jawa, terutama daerah pesisir bagian utara seperti Tuban, Rembang, Lamongan, Surabaya, dan dua pulau lainnya yaitu Bawean dan Madura. Berikut adalah biografi singkat dari Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil yaitu Raden Maulana Magdum Ibrahim. Diperkirakan beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Tejo, Bupati Tuban, yang saya sudah terangkan pada konten sebelumnya. Menurut Babad Majapahit dan Babad Cirebon, Sunan Bonang memiliki 4 saudara, yaitu Nyai Siti Syariah, Siti Mutmainah, Siti Hafsah, dan adik laki-lakinya yaitu Raden Qasim atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Derajat. Sunan Bonang juga memiliki saudara beda ibu, yaitu Nyai Dewi Murtasiah, istri Sunan Giri. Lalu Nyai Murtasimah, istri Raden Fatah. Lalu Sunan Lamongan atau Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, dan Pangeran Tumapel, serta Raden Fakih atau Sunan Ampel kedua. Mengenai asal-usul sebutan beliau bisa dinamakan Bonang, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, nama Bonang berasal dari dua suku kata yaitu Bon dan Nang, yang merupakan akronim dari kata Babon Menang atau Babonang atau Baboning kemenangan, yang memiliki arti induk kemenangan. Kedua, kata Bonang diambil dari nama sebuah desa di Kabupaten Rembang yang menjadi tempat persinggahan beliau. Ketiga, nama Bonang diambil dari nama salah satu alat musik tradisional yang biasa digunakan Raden Maulana Magdum Ibrahim untuk memudahkan pengenalan Islam kepada masyarakat. Dan pendapat yang keempat, nama Bonang diduga berasal dari kata Bong-ang, yaitu berasal dari marga Bong. Sunan Bonang masih mempunyai garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Berikut nasab Sunan Bonang. Mari kita sama-sama simak bagan dari nasab Sunan Bonang. Kita runut dari atas dulu, yaitu dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki putri yaitu Sayyidatuna Fatimatuz Zahra dan bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali dikaruniai putra kembar yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, nasab Sunan Bonang ini dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain memiliki putra bernama Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin memiliki putra Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir memiliki putra Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Ja'far Shodiq memiliki putra Musa Al-Kazim. Nah, perlu
diketahui sahabat Nur Hasanahku, Musa Al-Kazim ini adalah kakak dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Sedangkan jalur nasab Sunan Bonang itu sama dengan ayahnya Sunan Ampel dari Sayyid Musa Al-Kazim. Sayyid Musa Al-Kazim memiliki putra yaitu Imam Ali Ar-Ridho. Imam Ali Ar-Ridho memiliki putra Muhammad Al-Taqi Al-Jawad. Imam Muhammad Al-Taqi memiliki putra Imam Ali Al-Hadi An-Naqi. Imam Ali Al-Hadi At-Taqi memiliki keturunan Imam Ja'far Az-Zaki. Imam Ja'far Az-Zaki memiliki keturunan Imam Ali Al-Asqar. Imam Ali Al-Asqar memiliki putra Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah memiliki putra Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad memiliki putra Sayyid Mahmud. Sayyid Mahmud memiliki putra Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad memiliki putra Sayyid Ja'far. Sayyid Ja'far memiliki putra Sayyid Ali. Sayyid Ali memiliki putra Syekh Husain Jalaluddin Al-Bukhari. Syekh Jalaluddin memiliki putra Syekh Ahmad Al-Kabir. Syekh Ahmad Al-Kabir memiliki putra Syekh Jalaluddin Husain. Syekh Jalaluddin Husain memiliki putra Syekh Mahmud Nasiruddin. Syekh Mahmud Nasiruddin atau Makdum Mahmudinil Kubro memiliki putra Syekh Jamaluddin Al-Husaini atau yang kita sebut Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro memiliki putra Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi memiliki putra Raden Rahmatullah atau yang kita sebut Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini salah satu memiliki putra yaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim atau biasa kita sebut Sunan Bonang. Oke sahabat Nur Hasanahku, berikut ini adalah istri dan keturunan Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki istri bernama Nyai Dewi Hiroh. Dewi Hiroh merupakan putri kedua dari Jakandar alias Sunan Bangkalan yang merupakan seorang ulama keturunan keluarga kerajaan Pajajaran. Kemudian memiliki keturunan 3 yang bernama 1. Dewi Ruhil. Dewi Ruhil ini anak pertama Sunan Bonang dan dinikahi oleh Sunan Kudus dan mendapatkan anak yang bernama Amir Hasan. Yang kedua anak Sunan Bonang yaitu Jayang Katon. Beliau dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam di wilayah Jepara. Jayang Katon menikahi putri dari Danurejo. Yang ketiga Jayeng Rono. Jayeng Rono ikut andil dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa bersama Wali Songo lainnya dan melanjutkan dakwah ayahnya. Sunan Bonang sejak kecil dididik oleh Sunan Ampel dan ibunya Nyai Ageng Manila dengan penuh kasih sayang. Di samping mendidik tentang agama, Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila pun membekali Sunan Bonang seni tradisi untuk memperhalus budi sejak kecil. Sejak kecil juga Sunan Bonang sudah biasa mendengarkan syair-syair sholawat, tembang dolanan dan tembang-tembang Jawa oleh ayah dan ibundanya yang berisi tentang kearifan dan kasih sayang. Maka tidak heran Sunan Bonang mempunyai suara merdu dan memiliki jiwa seni yang kuat karena ajaran ayah dan ibundanya. Meski Sunan Bonang kecil seorang anak terpandang di Ampel Denta, tetapi beliau tidak pandang bulu dalam berkawan. Seringkali ia mengambil makanan dari rumah untuk dibagikan kepada kawan-kawannya yang tidak mempunyai makanan. Hal tersebut dilakukan dengan izin kedua orang tuanya, apalagi kedua orang tuanya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Sunan Bonang kecil.
Adapun dalam belajar, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang memilih berkawan dengan orang-orang rajin dan pandai. Ia dapat terpacu dalam pembelajarannya. Meskipun demikian, ia tidak menolak berkawan dengan anak yang kurang pintar darinya, karena ia akan membantu temannya yang kurang pintar tersebut dalam belajar. Salah satu kawan belajarnya yang dekat dengan Raden Makdum Ibrahim adalah Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu murid yang cerdas dan salah satu murid Sunan Ampel, ayahnya Sunan Bonang. Oke sahabat Nur Hasanahku, kita lanjut dalam dakwah Sunan Bonang. Dalam penyebaran Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu kelompok tanpa kompromi dengan budaya dan kelompok satu lagi menyesuaikan dengan budaya setempat. Sunan Bonang yang dalam dakwahnya menyesuaikan diri dengan corak budayaan masyarakat Jawa, menyukai tembang, wayang kulit dan gamelan, sehingga beliau memodifikasi adat dan budaya tersebut agar sesuai dengan ajaran agama Islam dan memiliki pesan-pesan tauhid. Di antara cara dakwah Sunan Bonang adalah dengan seni dan budaya, sehingga banyak warga yang berbondong-bondong ingin mendengarkan musik ini yang disertai tembangnya yang dibawakan oleh Sunan Bonang sendiri. Kemudian pada kesempatan tersebut Sunan Bonang mengubah sejumlah tembang kenangan Macapat seperti Kidung Bonang dan lain sebagainya. Begitulah cara dakwah Sunan Bonang yang dijalankan dengan kesabaran dan trik jitu pada waktu itu. Setelah Sunan Bonang merebut simpati masyarakat, lalu Sunan Bonang memasukkan ajaran agama Islam sedikit demi sedikit. Dan salah satu tembang-tembang Sunan Bonang yang terkenal sampai saat ini seperti tembang Tombo Ati yang sering kita dengarkan ketika pujian di masjid atau musola-musola, dan sering kita jumpai juga di pentas-pentas yang dibawakan musisi-musisi tanah air ini. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Suatu ketika Sunan Bonang berjalan di tengah hutan, lalu dihadang oleh Raden Syahid atau Branda Lokajaya, yaitu Sunan Kalijaga. Raden Syahid waktu itu hendak merampok tongkat Sunan Bonang yang berlapiskan emas. Tetapi dengan tenang Sunan Bonang yang sudah mengetahui maksud Raden Syahid, beliau menunjukkan rasa perhatian dan kasih sayangnya terhadap Raden Syahid. Kesantunan dan kesopanannya Sunan Bonang telah berhasil meluluhkan hati berandal dan perampok yang sadis itu. Ketika itu Raden Syahid berusaha meraih dan merampas tongkat itu, sehingga Sunan Bonang jatuh tersungkur dan menangis. Kemudian Sunan Bonang berusaha bangun dan berdiri, sedangkan Raden Syahid mengamati tongkat itu dan baru menyadari ternyata tongkat itu hanya tongkat biasa yang tidak terbuat dari emas. Melihat Sunan Bonang menangis, Raden Syahid pun heran apa yang membuat Sunan Bonang menangis. Sunan Bonang kemudian memberikan penjelasan dan menasehati kepada Raden Syahid, yang salah satu nasihatnya yang sangat menyentuh Raden Syahid yaitu tentang perbuatan mencurinya selama ini. Perbuatan itu diibaratkan Sunan Bonang seperti mencuci pakaian dengan air kencing yang hanya mendapatkan kotor dan bau pakaian tersebut. Lalu Sunan Bonang menanyakan kepada Raden Syahid, apakah kamu masih membutuhkan harta benda? Lalu Sunan Bonang dengan sebuah tongkatnya menunjuk pohon aren yang ada di sekitarnya, sembari berkata, lihatlah, itu banyak emas.
Karena merasa kagum, Raden Syahid memanjat pohon aren tersebut, namun ketika hendak mengambil buahnya, tiba-tiba pohon itu rontok mengenai kepalanya Raden Syahid. Raden Syahid pun terjatuh dan pingsan. Seusai bangun, Raden Syahid menyadari bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa. Setelah melihat dan merasakan ilmu yang dimiliki Sunan Bonang, Raden Syahid pun ingin diangkat menjadi muridnya Sunan Bonang. Itulah salah satu kisah karomah Sunan Bonang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke sahabat Nur Hasanahku, waktu kami berziarah ke makam Sunan Bonang dengan menggunakan mobil bus, kami berhenti di sebuah terminal. Nah, dari terminal ini kita bisa jalan kaki atau bisa naik beca. Jalan dari terminal menuju makam Sunan Bonang itu sekitar 1,3 km. Untuk tarif becanya sendiri 10.000 sampai 15.000 untuk satu orang, atau 15.000 sampai 20.000 untuk 2 orang. Siapa di sini yang pernah ziarah ke makam Sunan Bonang? Kalian golongan yang pejalan kaki apa naik beca nih? Tulis di kolom komentar ya. Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Ada beberapa pendapat tentang makam Sunan Bonang. Ada yang mengatakan berada di Tuban yang kita kunjungi ini, dan juga ada yang mengatakan ada di Pulau Bawean, Gresik. Lalu ada yang mengatakan lagi makam Sunan Bonang yang asli ada di Rembang, tepatnya di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya selesai juga saudara perjumpaan kita kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Silakan komen yang bijak bila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah rumah sederhana, aku, Raden Maulana Makdum Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang, lahir sebagai anugerah dari pernikahan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Kehadiranku membawa harapan besar bagi kemajuan Islam di tanah Jawa. Aku tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kearifan spiritual. Ayahandaku, Sunan Ampel, menjadi guru pertamaku dalam menuntut ilmu agama. Bersama dengan santri-santri seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen, aku mengarungi perjalanan pendidikan yang penuh makna. Namun, aku tidak hanya belajar dari ayahku. Aku juga menempuh perjalanan ke Malaka bersama Raden Paku Sunan Giri, di mana aku menimba ilmu dari Syaikh Maulana Ishaq. Kesungguhanku dalam menuntut ilmu menjadikanku seorang yang menguasai fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat. Keahlianku tidak hanya sebatas pada bidang agama, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengenalku sebagai pencari sumber air di tempat-tempat sulit. Bahkan kemampuanku membuat perubahan dramatis pada aliran Sungai Brantas. Babad Daha Kediri mencatat betapa aku, Sunan Bonang, melalui pengetahuanku yang luar biasa, mengubah aliran sungai tersebut. Daerah yang sebelumnya enggan menerima dakwah Islam kini mengalami kekurangan air, sementara yang lain tergenang banjir. Meskipun dihadapkan pada tokoh-tokoh seperti Butolo Kaya dan Nyai Pluncing, aku mampu membuktikan kedikdayaanku. Dalam dunia sastra, aku menjadi pembaru dengan mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Karyaku, seperti Suluk Wijil, dipengaruhi oleh kitab Al-Shidiq karya Abu Sa'id Al-Khair. Aku juga menciptakan tembang Tambaati yang masih dinyanyikan hingga kini. Dalam bidang keilmuan, aku tidak hanya menulis kitab ilmu tasawuf seperti Tanbihul Ghafilin, namun juga menciptakan gerakan-gerakan fisik dan jurus. Aku mengajarkan murid-muridku untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan memahami isi Al-Quran melalui gerakan yang dipadukan dengan zikir dan salat. Keseluruhan warisan ilmuku masih dilestarikan di Indonesia, terutama melalui organisasi bernama Padepokan Ilmu Sujud, Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia.
Aku, Sunan Bonang, dengan keberagaman keterampilanku, tetap menjadi inspirasi dan panutan bagi generasi-generasi yang mendambakan pengetahuan dan spiritualitas yang mendalam. Jangan lupa ya, subscribe, subscribe. Like, comment, and share, Cepetan, cepetan. Makasih ya, makasih ya. Bye bye, bye bye.